Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semuanya, kita kembali di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti, dan kita akan masuk ke subtema yang ketiga di bab 5 Rasul Allah idolaku, dan sekarang kita akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihi salam. Sebelum kita memulai, marilah kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihissalam adalah keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Ia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya Bani Israel yang menyembah patung berhala bernama Baal. Berulang kali Nabi Ilyas memperingati kaumnya, namun mereka tetap durhaka dan menentang, bahkan mereka membenci serta hendak membunuh Nabi Ilyas. Agar selamat dari kejaran orang-orang kafir, maka Nabi Ilyas bersembunyi di dalam gua selama 10 tahun. Karena kedurhakaan orang-orang kafir itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kekeringan. Di sana tidak pernah turun hujan selama 3 tahun. Akibatnya banyak tanaman dan binatang ternak yang mati, serta banyak pula penduduk yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Setelah musibah itu terjadi, mereka baru tersadar bahwa seruan Nabi Ilyas alaihissalam itu benar. Setelah kaumnya sadar, Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah kekeringan itu dihentikan. Doa Nabi Ilyas didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah musibah itu berhenti, tanaman dan ternak kembali baik. Ternyata kaum Nabi Ilyas kembali durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kaum Nabi Ilyas kembali ditimpa musibah yang lebih berat dari sebelumnya, yaitu gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga mereka semua mati bergelimpangan. Nabi Ilyas dan orang-orang beriman lainnya selamat. Kenapa? Karena mereka telah terlebih dahulu meninggalkan desa tersebut. Nabi Ilyas disebut di dalam Al-Quran, salah satunya pada surat As-Saffat ayat 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisahnya Nabi Ilyas alaihissalam adalah: 1. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, Nabi Ilyas alaihissalam selalu berdoa untuk keselamatan umatnya. Yang ketiga, bagi umat manusia yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala turunkan malapetaka atau siksaan. Kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihissalam. Nabi Ilyasa alaihissalam adalah keponakan Nabi Ilyas. Ia pernah bersembunyi bersama Nabi Ilyas alaihissalam di gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labak. Setelah Nabi Ilyas alaihissalam meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai nabi setelah Nabi Ilyas. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup rukun.
tentram, makmur, serta berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah ia wafat, kaumnya yaitu Bani Israel kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Nama Nabi Ilyas disebut dalam Al-Quran, salah satunya pada ayat berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur Ismaila wal Yasa'a wa Zalkif wa kullum minal akhyar. Shadaqallahul azim. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisahnya Nabi Ilyas adalah: 1. Nabi Ilyas adalah pelanjut kekuasaan Nabi Ilyas. Yang kedua adalah Nabi Ilyas mampu menciptakan kaumnya hidup rukun, tentram, dan bisa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya pasti membawa kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah penyebab kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Nah, demikian tadi kita belajar tentang kisah Nabi Ilyas dan kisah Nabi Ilyas. Terima kasih.